Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Ike Mayang Arum, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya bertugas di SMKS Rise Majalengka sebagai guru farmasi. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Di akhir video, saya akan menampilkan pantun hasil karya saya sendiri. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dua insan hebat yang telah banyak membantu, mengajari, membimbing, dan memotivasi saya, yaitu fasilitator saya yang bernama Pak Denden Nurjaman dan pengajar praktik saya yang bernama Ibu Sri Rahayu. Baik, sekarang kita mulai dari visi. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Visi guru penggerak yang ingin saya wujudkan pada diri saya adalah terwujudnya guru yang berkarakter inovatif dan disenangi murid. Dan pernyataan prakarsa perubahan yang ingin saya terapkan adalah menjadikan diri seorang guru yang inovatif dan disukai murid. Dari pernyataan prakarsa perubahan tersebut, saya akan menyusun kanvas Bagja. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu Bagja. Bagja adalah model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi sebagai terjemahan bebas yang diadaptasi dari model 5D sebagai bagian dari inquiry apresiatif. Define, discover, dream, design, and deliver. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Copywriter ke dalam langkah 4D, yaitu Discover, Dream, Design, and Deliver. Menurut Copywriter and Whitney tahun 2005, yang kemudian dalam praktik-praktik selanjutnya, tahapan Discover dipecah menjadi Define and Discover. Menurut Copywriter et al. Tahun 2008. Ya, Bagja adalah singkatan dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Dari pernyataan prakarsa perubahan tersebut, saya membuat kanvas Bagja sebagai berikut. B. Akronim dari buat pertanyaan utama, yaitu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Pertanyaan yang saya buat dalam kanvas Bagja adalah yang pertama, bagaimana cara menumbuhkan pribadi yang inovatif dan disukai murid? Yang kedua, apa nilai-nilai inovatif dan etika atau perilaku baik yang ingin ditanamkan pada diri? Dan yang terakhir adalah bagaimana tingkat inovasi dan etika atau perilaku baik guru berdampak pada kenyamanan belajar murid. Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, mencari tahu karakter diri berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, membuat daftar nilai-nilai inovatif dan etika yang ingin ditanamkan pada diri dengan melibatkan berbagai pihak termasuk teman sejawat, kepala sekolah, dan murid. Dan yang terakhir, melakukan tinjauan literatur dan kajian terhadap penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara tingkat inovasi dan etika atau perilaku baik guru dengan kenyamanan belajar murid. A. Akronim dari ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran.
Pertanyaan yang saya buat dalam Kanvas Bagja adalah yang pertama, metode belajar seperti apa yang dapat mendukung terwujudnya inovasi guru dan kenyamanan belajar murid? Yang kedua, apa yang berhasil dalam meningkatkan inovasi guru dan menjadi menyenangkan bagi murid? Dan yang terakhir, apakah ada kendala atau tantangan yang muncul selama implementasi? Jika ya, bagaimana cara mengatasinya? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, mencari metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk menumbuhkan inovasi guru dan perasaan senang bagi murid. Yang kedua, identifikasi keberhasilan yang telah dicapai dan buat laporan tentang temuan tersebut. Dan yang terakhir adalah identifikasi kendala atau tantangan yang muncul selama implementasi dan cari solusinya. G. Akronim dari Gali Mimpi, yaitu berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Pertanyaan yang saya buat dalam Kanvas Bagja adalah yang pertama, bagaimana Anda membayangkan masa depan diri yang inovatif atau memiliki tingkat inovasi tinggi dan disenangi murid? Yang kedua, apa manfaat konkret yang dapat murid peroleh jika mereka memiliki guru yang inovatif dan menyenangkan? Dan yang terakhir, aktivitas baru apa saja yang saya bayangkan agar terwujudnya diri menjadi guru yang inovatif di kelas, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, lakukan survei atau wawancara dengan murid untuk menggali ide-ide mereka tentang masa depan yang diinginkan dengan inovasi guru dan cara belajar yang menyenangkan. Yang kedua, bersama murid menetapkan target belajar yang jelas. Yang ketiga, membuat kesepakatan belajar di kelas. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam menentukan keputusan atau tindakan dalam belajar. Dan yang terakhir adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memfasilitasi murid belajar mandiri. J. Akronim dari Jabarkan Rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Pertanyaan yang saya buat dalam Kanvas Bagja adalah yang pertama, apa langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengembangkan inovasi diri dan menciptakan proses belajar yang menyenangkan? Yang kedua, bagaimana Anda akan berusaha menanamkan nilai-nilai inovatif dan sikap-sikap yang menyenangkan dan disukai murid? Dan yang terakhir, bagaimana proses merdeka belajar yang dapat mewujudkan pribadi yang inovatif dan proses belajar yang berpihak pada murid? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, membuat rencana tindakan yang spesifik untuk mengembangkan inovasi diri, termasuk memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan, melaksanakan pelatihan-pelatihan yang memperkuat karakter diri. Yang kedua, rancang rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur untuk proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, membuat catatan harian dan menganalisis terkait capaian inovasi diri. Dan yang terakhir adalah membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan seperti games atau permainan, literasi menyenangkan, teka-teki silang berkelompok, dan lain-lain. A. Akronim dari atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi nyata. Pertanyaan yang saya buat dalam Kanvas Bagja adalah yang pertama, bagaimana langkah-langkah konkret yang diambil untuk meningkatkan diri sebagai guru yang inovatif seperti belajar dan pelatihan mengembangkan diri, mengembangkan keterampilan dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid? Yang kedua, bagaimana kita dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga menjadi pribadi yang disenangi dan disukai murid? Dan yang terakhir adalah siapa saja yang terlibat dalam rencana ini dan apa perannya? Selanjutnya, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah yang pertama, rancang dan laksanakan program
atau kegiatan khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian diri seperti melaksanakan BIMTEK atau pelatihan pembuatan media yang mendukung pembelajaran seperti media ajar online, Canva, VN, Quizzes, dan lain-lain. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran yang terintegrasi untuk mempraktikkan kemandirian murid dan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga, mengajak rekan sejawat terutama dalam evaluasi dan refleksi dan kepala sekolah dalam monitoring kegiatan. Dan yang terakhir adalah melaporkan perkembangan inovasi diri kepada kepala sekolah secara berkala. Sekian kanvas Bagja yang saya buat, semoga menginspirasi. Dan sebelum mengakhiri video, alangkah baiknya kita berpantun terlebih dahulu untuk memantapkan diri mengenai konsep Bagja. Pantun ini adalah hasil karya saya sendiri dan saya beri nama Pantun Bagja. Selamat menyaksikan. Pergi menjelajah ke atas bukit, jangan lupa membawa palu. Membuat kanvas Bagja tidaklah sulit. Buat pertanyaan utama terlebih dahulu. Jalan-jalan keliling Pulau Jawa, di Yogyakarta naik delman. Ambil pelajaran dari setiap peristiwa agar sukses di masa depan. Pergi ke sungai, duduk di tepi. Janganlah lupa membawa kursi. Wahai diri, teruslah gali mimpi agar sukses menggapai visi. Sungguh piawai, wahai remaja, berbicara lugas tanpa basa-basi. Marilah kita rancang kanvas Bagja, jabarkan rencana sebelum atur eksekusi. Sekian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih, semoga menginspirasi dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Tetap hiasilah diri dengan senyuman dan hati yang cantik. Saya Ike Mayang Arum pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.